bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Menyaksikan hal itu, berkatalah mereka orang Farisi kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasih, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, beberapa kali ini kita diajak untuk merefleksikan tokoh-tokoh dalam kehidupan iman gereja. Hari ini kita diajak untuk merenungkan atau merayakan hari kemartiran Matius sebagai pengarang Injil. Menurut tradisi gereja, tahun 50 sampai 53 sesudah Yesus atau sesudah Yesus naik ke surga, Matius itu mewartakan tentang Injilnya. Yesus orang Nazaret itu dari keturunan Abraham dan selanjutnya kita tahu dalam silsilah keturunannya dalam pengantar Injilnya adalah Allah yang menyelamatkan semua orang, tidak hanya orang Yahudi. Itu pergi mengajar ke Persia, lalu sesudah itu dia dibunuh. Kita tidak tahu sesudah itu. Tapi hari ini kita memperingati Santo Matius, pengarang Injil, sebagai martir. Oleh karena itu pakaiannya juga merah seperti kemarin. Kita bisa melihat, bisa mencari di Google banyak hal. Tetapi satu hal yang bagi saya sangat luar biasa. Matius berani untuk mengambil sikap atau membuat suatu keputusan yang luar biasa. Hanya karena Yesus mengatakan, "Mari ikuti aku." Lalu dia mengikuti. Saya rasa bukan perkara gampang untuk mengambil satu keputusan dan akhirnya bangun dan ikut Yesus. Semua orang tahu bahwa Matius itu orang yang bukan orang miskin, tetapi dia berasal dari orang kebanyakan memang. Dia memiliki pekerjaan yang hebat. Dia memungut cukai dan dia pasti juga termasuk golongan orang yang berduit, atau sekarang orang bilang orang sultan. Ya, kita sekarang banyak memiliki sultan-sultan di wilayah Canggu ini. Mungkin Bapak Ibu bagian dari orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi jangan lupa,
tidak semua orang bisa terima. Seperti Matius. Orang Farisi begitu benci, begitu iri melihat kehadiran Matius. Tetapi Yesus melihat Matius memiliki hal yang luar biasa. Ada kehormatan, ada kemuliaan di dalam diri Matius. Meskipun orang menyamakan dia sebagai orang pendosa, penjahat, perampok, pemungut uang untuk orang asing. Tapi Yesus melihat satu hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga dia berani untuk memutuskan, oke, saya ikut Tuhan. Lalu dia mengikuti Tuhan dan tidak hanya sekedar mengikuti, lalu dia mengundang Tuhan untuk perjamuan dan kemudian dia memikirkan untuk berbagi, untuk membagikan apa yang dia miliki. Sehingga ada hal yang mungkin baik kita ambil sebagai inspirasi. Kita orang-orang yang kadang-kadang tidak sulit untuk memutuskan, tetapi kadang-kadang menjadi persoalan ketika kita melakukan apa yang kita putuskan. Perlu kekuatan, perlu doa, perlu keheningan. Oleh karena itu mari kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita memutuskan pagi hari, bahkan mungkin tadi malam untuk ekaristi, dan kita jalani pagi hari ini. Ada orang bijaksana mengatakan, jangan menunggu berbuat baik atau berbagi ketika kita sudah mati. Karena kalau kita sudah mati, kita sudah masuk surga. Tidak bisa banyak berbagi atau membuat kebaikan. Tetapi ketika kita masih hidup, kita melakukan sesuatu, kita berbagi, maka semuanya akan menjadi berkat bagi hidup kita. Apapun yang kita putuskan hari ini, seperti yang kita mohon di dalam doa, akan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati.